Pernah kepikiran nggak sih, di tengah semua perpecahan yang kita lihat setiap hari, apa benar ada cara buat kita semua benar-benar bersatu? Ternyata, sebuah doa kuno yang umurnya udah 2000 tahun mungkin punya jawaban yang bakal bikin kita kaget. Dan kita bakal bedah bareng-bareng buat lihat seberapa relevannya ini di dunia kita sekarang. Nah, ini pertanyaan yang sering banget kita tanyain ke diri sendiri kan. Kita lihat di media sosial, kita rasain pas ngobrolin politik, bahkan kadang sama temen dan keluarga sendiri. Apa jangan-jangan persatuan sejati itu cuma mimpi yang nggak mungkin kejadian? Tapi, gimana kalau jawabannya udah ada dari dulu, tersembunyi di sebuah perspektif yang mungkin kita lupakan? Naskah kuno yang kita lihat ini menawarkan sebuah jawaban yang, terus terang, cukup radikal. Jadi, yuk kita coba kesampingkan dulu asumsi kita dan lihat teks ini bukan cuma sebagai dokumen keagamaan, tapi sebagai semacam peta untuk melewati perpecahan yang kita hadapi sekarang. Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, kita harus paham dulu nih masalahnya. Doa kuno ini nggak muncul gitu aja di ruang hampa. Doa ini lahir dari dunia yang penuh dengan perbedaan. Sebuah realitas yang, seperti yang bakal kita lihat, mirip banget sama dunia kita sekarang. Satu hal yang penting banget buat kita ngerti, teks ini sama sekali nggak naif loh. Dia nggak pura-pura bilang semua orang bisa akur dengan gampang. Justru, teks ini secara jelas mengakui ada tembok-tembok pemisah yang nyata. Perbedaan opini, politik, budaya, bahkan suku. Ini adalah titik awal yang jujur, mengakui betapa dalamnya perpecahan kita. Dan justru, di tengah-tengah pengakuan dunia yang pecah belah inilah, kita nemuin sebuah respons yang radikal. Bukan argumen politik, bukan juga formula sosial, tapi sebuah doa, sebuah permohonan kuno untuk kesatuan yang minta sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar hidup damai berdampingan. Nah, ini dia jantung dari semuanya. Supaya mereka semua menjadi satu. Coba deh perhatiin baik-baik. Permintaannya itu bukan supaya mereka semua setuju, tapi supaya mereka menjadi satu. Kelihatannya mirip, tapi ini adalah perbedaan yang sangat fundamental dan benar-benar mengubah segalanya. Tapi menjadi satu ini maksudnya apa sih sebenarnya? Doa ini nggak berhenti di situ aja. Doa ini lanjut mendefinisikan sebuah jenis persatuan yang jauh lebih dalam, yang beda banget dari apapun yang biasa kita bayangin. Dan disinilah letak tantangan sekaligus keindahannya. Coba deh lihat kutipan ini yang diambil dari refleksi mendalam tentang doa itu. Bukan kesuksesan, bukan kenyamanan, melainkan kesatuan. Kapan terakhir kali kita dengar yang kayak gini? Di dunia yang terus-terusan mendorong kita buat ngejar kepentingan pribadi, ide bahwa kesatuan adalah tujuan tertinggi itu kedengerannya hampir asing kan? Dan slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Di sisi kiri, ada yang namanya harmoni duniawi. Ini tuh kayak gencatan senjata yang rapuh, di mana kita sengaja menghindarin topik-topik sulit cuma buat jaga perdamaian. Nah, di sisi kanan, ada kesatuan dalam doa. Ini sesuatu yang jauh lebih kuat, yang nggak takut sama perbedaan, karena semuanya diikat oleh tujuan yang lebih besar. Jadi, modelnya apa dong buat persatuan yang radikal ini? Teks ini nggak nunjuk ke komite atau perjanjian buatan manusia, tapi nunjuk ke sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah hubungan ilahi. Coba bayangin deh, dua penari yang gerakannya harmonis banget. Masing-masing bisa mengantisipasi dan mendukung gerakan satu sama lain tanpa perlu ngomong. Nah, kayak gitulah jenis kesatuan yang dimaksud. Bukan soal kehilangan identitas diri, tapi soal penyelarasan yang sempurna untuk tujuan yang sama. Mencapai persatuan yang sedalam ini kedengerannya udah luar biasa ya. Tapi ternyata itu bukan tujuan akhirnya. Doa ini ngasih tahu kita kalau kesatuan ini punya tujuan yang lebih besar lagi. Sesuatu yang nggak cuma buat kepentingan kelompok itu sendiri, tapi buat seluruh dunia. Dan ini nih logikanya keren banget. Jadi kesatuan itu sendiri jadi kayak sebuah bukti, sebuah kesaksian yang kuat buat dunia. Jadi ini bukan tujuan akhir, tapi sebuah cara untuk nunjukin sesuatu yang lebih besar. Jadi, kita harus benar-benar tanamkan poin ini. Kesatuan yang dimaksud ini bukanlah rahasia pribadi yang disimpan rapat-rapat. Justru ini adalah sebuah pertunjukan untuk dunia. Tujuannya adalah untuk menciptakan sesuatu yang begitu indah dan gak biasa, sampai-sampai orang di luar sana bakal berhenti, ngeliat dan bertanya, apa sih yang bikin mereka begitu beda? Dan inilah pertanyaan terakhir yang diajukan naskah kuno ini buat kita semua. Di dunia yang udah banjir sama opini dan debat tanpa akhir, gimana kalau pesan kita yang paling kuat itu bukanlah apa yang kita katakan, tapi gimana cara kita bersatu? Mungkin, ya, di tengah semua kebisingan ini, kesatuan yang tulus adalah satu-satunya argumen yang masih bisa didengar oleh dunia.